Haleluya. Tuhan memberkati kita semua, saudara-saudara. Sukacita selalu bisa berjumpa dengan saudara dalam renungan singkat setiap hari dalam topik mengapa kita harus percaya kepada Yesus Kristus. Dan ini seri yang keempat, yaitu kita bicara tentang nubuatan Yesus Kristus di dalam perjanjian lama, saudara. Nubuatan tentang kenaikan ke surga, seri keempat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pimpin kami, tuntun kami untuk kami boleh belajar tentang nubuatan kenaikan ke surga dari perjanjian lama. Tuhan pimpin kami supaya kami diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, di perjanjian lama itu kalau bicara kenaikan ke surga, nubuatannya itu tidak secara eksplisit digambarkan dalam perjanjian lama itu, tetapi ayat-ayat berikut ini menggambarkan atau menafsirkan sebagai nubuatan tentang peristiwa kenaikan ke surga itu. Nah, saya mulai dari ayat 1, dari pertama, yaitu Mazmur 110 ayat 1. Tuhan berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai aku membuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakiku. Saudara, kita juga membaca Mazmur 110 ayat 4. Tuhan telah bersumpah dan tidak akan mengingkarinya. Engkau adalah imam selama-lamanya menurut Melkisedek. Saudara, bahwa ayat-ayat tersebut yang saya bacakan tadi itu bicara nubuatan tentang kenaikan Yesus Kristus ke takhta Bapa di sorga. Dia duduk di sebelah kanan dari Bapa dan juga digambarkan sebagai raja dan imam yang kekal, yang memiliki kuasa atas semua musuh-musuh. Itu Yesus Kristus, ya saudara. Kemudian kita bicara Sakaria 6 ayat 12 sampai 13. Beginilah firman Tuhan, lihat seorang bernama Tunas akan muncul dan ia akan tumbuh dan membangun bait suci. Ia akan beroleh kemuliaan dan duduk di atas tahta sebagai raja. Ia akan menjadi imam dan raja dalam satu pribadi, dan imam agung yang akan duduk di sebelah kanannya, di antara mereka akan terjalin perdamaian. Saudara, jadi bicara Tunas yang akan membangun bait suci dan kemudian menjadi raja dan imam agung. Sosok ini diidentifikasikan sebagai pribadi Yesus Kristus setelah kenaikannya, membangun kerajaannya, dan dia menjadi raja dan imam sekaligus untuk selama-lamanya, saudara. Jadi inilah peran-peran yang akan terjadi setelah kenaikan Yesus Kristus. Berarti dia sudah naik ke surga, saudara. Yang ketiga adalah Daniel 7:13 sampai 14. Aku melihat dalam penglihatan malam itu, datanglah seorang seperti anak manusia. Datangnya sampai ke awan-awan, lalu dibawalah dia kepada yang lanjut usia dan dihadapkan kepadanya diberikan kuasa, kemuliaan, dan pemerintahan, dan semua bangsa, suku bangsa, dan bahasa menyembah dia. Kekuasaannya ialah kuasa yang kekal dan kerajaannya tidak akan binasa, saudara. Ini pun, saudara, menggambarkan keadaan Yesus Kristus yang sudah naik ke surga. Apa yang terjadi? Dia dibawa kepada yang lanjut usia, dan dia diberi kuasa, kemuliaan, dan pemerintahannya, dan semua bangsa, pemerintahnya, dan orang semua bangsa menyembah dia. Kekuasaannya kekuasaan yang kekal dan kerajaannya tidak akan binasa, saudara. Kemudian Mazmur 68:18, engkau telah naik ke surga tinggi, telah membawa para tawanan, engkau telah menerima pemberian sebagai manusia, bahkan untuk pemberontak pun, supaya Tuhan Allah diam di antara mereka, saudara. Jadi dia membawa orang-orang tebusannya ke tempat yang maha tinggi, saudara, ke surga. Ini bicara tentang kenaikan yang terjadi, saudara, membawa tawanan-tawanan ke tempat yang maha tinggi, ke surga.
Kemudian saudara, kita juga melihatnya dalam Zakaria 14 ayat 12, dan kaki-kakinya akan berdiri di atas bukit Zaitun yang terletak di sebelah timur Yerusalem, dan bukit Zaitun itu akan terbelah dua di tengahnya dari utara ke selatan, sehingga menjadi lembah yang besar, karena setengahnya akan tergeser ke utara dan setengahnya ke selatan, saudara. Jadi ayat ini kembali menubuatkan kembalinya Mesias ke Bukit Zaitun untuk umat Kristen percaya bahwa nubuatan ini digenapi secara parsial ketika Yesus naik ke surga dari Bukit Zaitun, dan akan digenapi secara penuh ketika dia kembali ke bumi di akhir zaman. Saudara, kemudian kita juga saya tambahkan kepada kita ayat-ayat yang di perjanjian baru tentang penggenapannya. Setelah kebangkitannya, Yesus menampakkan diri, Matius 8 ayat 1 sampai 10. Jadi setelah kebangkitannya, Yesus menampakkan diri kepada para murid di Galilea dan memberikan perintah terakhir kepada mereka sebelum ia naik ke surga. Nah, kemudian juga kita membacanya dalam Markus 16 ayat 19 sampai 20. Di situ dikatakan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di Yerusalem dan memberkati mereka sebelum terangkat ke surga. Kemudian juga ada juga di Lukas 50 sampai 53, yaitu Yesus menampakkan diri kepada para muridnya di Betania dan menjanjikan Roh Kudus sebelum dia naik ke surga. Kemudian juga ini pengenapannya, saudara. Tetapi mari kita buka Kisah Para Rasul 1 ayat 9 sampai 11, itu sangat jelas bercerita tentang kenaikan. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Haleluya. Jadi nubuatan yang ada di perjanjian lama digenapi di perjanjian baru dan sudah terjadi. Yesus sekarang sudah di surga, jadi kita tinggal menunggu kedatangannya yang kedua kali untuk mengangkat orang-orang percaya. Saudara, demikianlah renungan singkat kita tentang nubuatan Yesus Kristus di dalam perjanjian lama yang kita tahu sudah digenapi di perjanjian baru, dan kita tahu bahwa dia akan datang kembali sesuai dengan janjinya. Dia akan datang kedua kalinya menjemput setiap orang yang percaya kepadanya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.